Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Pagi. Baik, Pak. Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta satu anak untuk pimpin berdoa. Mohon kesediaan Afro pimpin berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Iya, Bapak Guru. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak Afro. Saya cek kehadiran dulu. Anak Afro sebagai ketua kelas. Iya, ada. Yang sudah hadir hari ini. Hadir semua, Pak. Oh iya, baik sudah. Mulai ini hari kita tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, ada satu lagu di sini. Lagu kita menyanyi dulu satu lagu. Ini satu lagu sorak-sorak bergembira. Tahu semua lagu ini? Tahu, Pak. Oke, kita menyanyi. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira. Bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Pintar semua. Tepuk tangan dulu. Oke. Semua merdeka. Semua angkatan begini merdeka. Merdeka. Ya. Merdeka, Pak. Merdeka. Jadi baik anak-anakku semuanya. Untuk hari ini kita belajar mengenai pembelajaran tema 1 kelas 6. Mohon maaf salah tulis itu tema 2 maksudnya. Tema 2. Tema 2 kelas 6. Yang berjudul persatuan dan perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Terus subtemanya rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan. Dan materi utama di sini ada ciri makhluk hidup untuk muatan IPA, untuk muatan IPS, tokoh proklamasi kemerdekaan. Terus selanjutnya muatan bahasa Indonesia, penggunaan apa, maksudnya aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Sini ada orang. kita saja sebentar. Nanti kita baca. Di situ setelah melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi ciri khusus makhluk hidup dengan tepat. Selanjutnya, melalui pengamatan, gambar foto, siswa dapat menganalisis tentang makhluk hidup. Dan seterusnya ada berapa situ? Ada 5 poin. Ada 9 poin semua. Oke, kita mulai lagi. Selanjutnya, di ciri-ciri makhluk hidup utama. Di situ di ciri-ciri makhluk hidup itu ada salah satunya makhluk hidup itu makan. Ada juga salah satunya, apa itu salah satunya itu Pak Markus? Bisa baca itu ciri-ciri anak Markus.
Maksudnya, 1. Makan. ya. 2. Berkembang biak. 3. Bergerak. 4. Bernapas. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Mengeluarkan zat sisa. 7. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sudah, Pak Guru. Tepuk tangan buat anak Markus dulu. Yes. Jadi di sini Pak Guru akan terangkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu yang utama itu ada makan, ada berkembang biak, ada bergerak, ada bernapas, ada tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu ciri utama makhluk hidup. Sedangkan ciri khusus ada yang lebih khusus lagi yang kita bahas. Di situ ada ciri khusus. Ciri khusus yang dimaksud adalah bisa saya minta tolong anak Valentin Adil untuk baca ini ciri khusus apa pengertiannya di bawah ini. Ya, Saya minta Pak. tolong. Ciri khusus adalah kelebihan khusus yang dimiliki makhluk hidup untuk melindungi diri dari musuh. Ya, tepuk tangan dulu buat anak Valentin. Jadi terima kasih. Itu yang dimaksud dengan ciri khusus itu kelebihan khusus yang dimiliki. Memang dari atas tadi kopnya kita pelajari mengenai ciri khusus makhluk hidup. Tapi yang lebih utama hari ini kita pelajari mengenai ciri khusus yang dimiliki hewan. Ciri khusus yang dimiliki hewan yang kita akan pelajari saat ini. Selanjutnya kita maju. Ini. Saya tanya dulu. Anak Damisiana, gambar apa ini? Ayam, Pak. Ada gambar ayam. Yang satu lagi gambar apa? Bebek. Bebek. Dari kedua gambar ini, ada perbedaan. Anak Yasinta, apa perbedaan dari kedua gambar hewan ini? Ayo. Mic-nya anak Yasinta. Oke. Mic-nya anak Yasinta. Jadi saya lanjut ke anak Kristalia. Anak Kristalia, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Saya, Pak Guru. Iya, Markus. Yang Silakan. satu bedanya, Pak Guru, yang satu besar, yang satu lebih kecil, Pak Guru. Iya, pintar. Tepuk tangan. Saya, Pak. Saya, Pak Guru. Iya, silakan. Nak Yang Megi. ayam ini dia di tanah berdiri. Yang bebek dia ada di air. Oh, begitu. Aduh, sinyal nih. Ya. Sebentar ya. Yang satu di tanah, yang satu di Air. air. Bebek di air, Pak Guru. Oke, kita lanjut. Itu sekedar untuk kita ingat saja bahwa kedua hewan ini berbeda. Hewan ini berbeda. Perbedaan yang berikut terletak pada ciri-ciri hewan tersebut. Ciri-ciri yang pertama terletak pada kaki kedua hewan tersebut. Yang satu punya apa itu? Yang kecil ini punya apa? Punya selaput, Pak. Punya selaput. Terus yang satu lagi punya? Tidak ada selaputnya. Dia tidak punya selaput. Itu perbedaannya. Itu yang merupakan ciri-ciri khusus hewan dan
ciri-ciri itu mendukung tempat tinggal dan juga mendukung apa yang mereka makan. Contohnya, pada bebek ini paruhnya berbeda dengan paruh ayam. Bebek ini berbeda dengan paruh ayam. Karena bebek ini dia lebih banyak menangkap atau memangsat binatang atau serangga-serangga dalam air termasuk ikan. Begitu. Selanjutnya kita pindah. Selain hewan-hewan tersebut di atas, hewan apa lagi yang ada di sekitarmu? Ayo. Hewan apa? Kambing. Kambing. Sapi. Babi. Kucing. Christine Boleng, ada kambing banyak. Ya, kambing banyak, Bu. Ada ayam banyak. Pak Afro banyak sapi, Pak Guru. Afro, Iya. banyak sapi. Siapa lagi yang punya ternak di rumah? Kucing. Babi. Babi. Nak Markus banyak babi. Iya, Pak Guru. Ya, ada Banyak topet, Kita Pak. di belakang rumah. Ada kucing, Pak. Iya, ada kucing. Kita bahas di sini mengenai ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Hewan yang ada di sekitar kita. Maksudnya kita mulai mencari ciri-ciri atau ciri khusus yang dimiliki hewan di sekitar kita. Misalnya kambing. Dia itu termasuk hewan herbivora. Ciri khususnya dia hanya bisa makan rumput, tidak bisa makan daging. Kenapa tidak bisa makan daging? Ayo, kenapa tidak bisa makan daging kambing? Ana Valentin, kenapa? Tidak tahu, Pak Guru. Karena dia bukan hewan karnivora, Pak. Ya, pintar. Karena dia bukan hewan karnivora. Dan kambing tidak punya gigi taring. Oh Tidak iya, punya Pak. gigi taring. Dia berbeda dengan ternak anjing dan ternak kucing. Ternak anjing dan ternak kucing punya gigi taring. Disesuaikan dengan makanannya. Apa yang mereka makan juga. Itu yang disebut sebagai ciri-ciri khusus hewan. Atau kelebihan. Di sisi lain, kelebihan khusus atau ciri khusus hewan juga digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Begitu. Seperti pada gambar atau hewan, 3 hewan berikut ini. Hewan yang pertama itu Nak Gisela. Coba baca hewan yang pertama itu hewan apa? Kelelawar. Kelelawar. Yang kedua, hewan apa itu? Bunglon. Bunglon. Yang ketiga, hewan apa? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Ketiga hewan ini memiliki kelebihan masing-masing atau memiliki ciri khusus masing-masing. Kelebihan atau ciri khusus kelelawar apa? Ayo, siapa yang tahu kelebihan ciri khusus kelelawar? Dia bisa terbang malam hari, Pak Guru. Cari makan pada malam hari, Pak. Nak Medi? Apa Nak Medi? Kelelawar cari makanan pada malam hari. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Nak Medi. Yang berikut, Bunglon. Nak Maria Lier. Bisa mengubah Kira-kira Nak Tidak lama warna dia tubuh sesuai. Sama dia warna kuning. Ya, pintar Nak Maliar. Selanjutnya ada cumi-cumi di situ. Mempunyai tinta, Pak Guru.
Pintar Cumi-cumi nah. mengelabui musuh dengan mengeluarkan cinta, Pak Guru. Ini sudah yang saya bilang tadi sebagai ciri khusus yang dimiliki hewan atau kelebihan khusus disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing atau habitatnya dan juga digunakan sebagai tindakan melindungi diri dari musuh. Kelelawar juga menggunakan ekolokasinya atau bunyi ultrasoniknya sebagai pendengaran atau penciuman di malam hari. Bunyi itu yang dipantulkan sehingga tidak bisa menabrak pada malam hari. Berikut lagi bunglon. Bunglon juga berubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi atau yang dia tempati untuk melindungi diri dari musuhnya. Itu semua tergantung itu yang dinamakan ciri khusus pada Bunglon. atau bunglon. Cumi-cumi ini apa kelebihannya tadi? Cumi-cumi apa ciri-ciri khususnya tadi yang digunakan? Memiliki tinta. Punya tinta, Pak. Punya Tinta. tinta. Tinta itu digunakan untuk apa? Mengelabui musuh. Melindungi diri dari musuh. Siapa yang bisa ceritakan sedikit bagaimana cara cumi-cumi melindungi diri dari musuh? Dengan cara mengeluarkan cairan yang berwarna seperti tinta, Pak. Iya, tepuk tangan dulu buat Naya Sinta. Itu dia mengeluarkan cairan berupa tinta. Di saat ada musuh yang mau menerkam. Begitu. Termasuk manusia. Oke. Selanjutnya kita maju. Atau ada yang bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Yang kurang paham? Oke, tidak ada yang bertanya. Kita lanjut. Ciri-ciri khusus makhluk hidup, di situ ada keterangannya. Ada keterangan. Ada keterangan di situ. Ciri-ciri khusus makhluk hidup sangat berkaitan erat dengan habitat, demi kelangsungan hidup dan kedamaian. Dan kedamaian dengan makhluk hidup lainnya. Ciri khusus yang dimiliki hewan sangat berperan dalam menciptakan kerukunan dan demi mewujudkan kemerdekaan. Maksudnya memerdeka maksudnya dari musuh atau ini. Semuanya ada kaitan seperti di zaman penjajahan kita. Kita lanjut sekarang dengan materi selanjutnya. Kita masuk ke materi IPS. Kita lanjut di sini. Oke. Siapa yang tahu mengenai ini? Ayo. Itu teks proklamasi, Pak. Ya. Teks proklamasi itu, Pak. Proklamasi. Siapa yang ikut perayaan HUT kemarin? Ayo. Siapa yang ikut perayaan HUT kemarin? Ayo. Saya tidak ikut, Pak. Saya sakit. Oke, ini teks proklamasi. Siapa yang baca teks proklamasi ini? Dulu. Ayo, Nak Afro. Siapa yang baca teks proklamasi ini dulu? Soekarno. Ya, betul Soekarno. Oke, lanjut. Saya tanya satu orang lagi. Siapa yang Nak Markus bisa ingat tidak? Atau pernah dengar siapa yang ketik naskah proklamasi ini? Ayo, siapa? Sayuti Melik. Sayuti Melik. Melik. Bentar. Oke, selanjutnya kita masuk di
teks. Masuk di teks. Saya minta nanti satu orang membacanya. Nak Markus. Halo Nak Markus. Iya Pak Guru. Bisa baca itu Nak Markus. Proklamasi alinea pertama Nak Markus. Begitu. Iya Pak Ayo. Guru. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom Hiroshima dan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Indonesia. Oke. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih Nak Markus. Kita yang lain nanti dibaca sendiri saja. Iya, nanti Iya, dibaca Pak Guru. sendiri. Ya, Iya, Pak. latihan baca sendiri saja itu yang lain. Kita lanjut. Nanti kalau bagaimana saya minta anak-anak semua untuk bentuk kelompok diskusi. Ada di situ, ada nanti LKPD di situ, nanti bertugas untuk mengecek ciri-ciri makhluk hidup yang ada di situ, ciri-ciri hewan ada di situ, berdasarkan pembahasan kita yang pertama tadi. Selanjutnya juga ada di situ lembaran kerja diskusi juga. Berdasarkan teks yang dibacakan Nak Markus tadi, di teks itu kita buat peta pikiran. Anak-anak semua buat peta pikiran, buat kalimat yang menggunakan kata apa, kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Itu berdasarkan teks itu. Anak-anak semua harus rancang kalimatnya. Bagaimana penggunaan kata tanya yang ada dalam peta yang ada di situ. Itu mengenai teks proklamasi. Itu. Selanjutnya, nanti kalau sudah saya bentuk sudah diskusi, maksudnya berapa pemilihan teman kelompok diskusi. Nanti kita bagi 3 saja. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok C, kelompok A, nanti ketuanya di dalam kelompok yang pandu kawan-kawannya untuk berdiskusi. Nanti anak Afprof saja. Selanjutnya kelompok B yang pandu diskusinya nanti biar anak Markus saja. Kelompok C nanti yang pandu diskusinya nanti iri lagi karena semua laki-laki. Nanti kelompok C itu kita kasih anak Maria Lier saja jadi ketua kelompok. Oke. Nanti dikerjakan itu iya anak-anak. Iya Pak Guru. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti Pak Guru akan kontrol. Nanti Pak Guru akan kontrol. Di situ memang tidak segampang soal-soal kelas 1 lagi. Karena anak-anak semua kan sudah kelas 6. Jadi harus berpikir
lebih dewasa lagi dari adik-adik yang kelas di bawahnya. Kita harus berpikir sendiri buat kalimat sekarang. Anak-anak harus berusaha mampu membuat kalimat di situ. Sama juga dengan itu yang mengenai ciri-ciri hewan. Kita harus berusaha untuk, anak-anak semua harus berusaha untuk berpikir. Sudah habis, Pak Bagaimana? Guru. Ya, Markus? Kan Sudah, kelompok Pak. B sudah habis. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Iya, Pak. Pak. Sudah, Pak Guru. Bagus. Kalau sudah selesai, nanti kita maju lagi untuk kita presentasikan. Kita presentasikan sudah. Nanti saya suruh biar ketua kelas, ketua kelompok saja yang presentasi wakili Saya, teman. Pak Guru. Saya kelompok B duluan. Kelompok A sudah. Tepuk tangan buat kelompok A. Pintar-pintar semua. Selanjutnya kelompok B. Ayo kelompok B. Sudah, Pak Guru. Oke, tepuk tangan juga. Pintar-pintar semua. Kelompok C. Ayo kelompok C. Sudah, Pak. Ya, pintar semua. Nanti saya sarankan apa yang kalian sudah presentasikan itu semua saya sudah dalam proses penilaian. Nanti saya nilai. Nanti saya sudah mantap semua dan jawaban-jawabannya ada di sini yang kamu kerjakan juga, yang sudah saya periksa, dan ini ada jawaban-jawaban di sini, dan jawaban kamu tadi sudah sesuai dengan ini, semuanya pintar-pintar. Selanjutnya juga jawaban mengenai ini, mengenai pembelajaran penggunaan kata tanya ini, jawabannya juga sudah pas, semuanya pas. Selanjutnya sekarang kita lanjut hal yang berikut. Saya mau bertanya sebagai refleksi hari ini. Materi apa yang kamu belum pelajari hari ini? Ayo, materi apa? Nak Markus, yang kamu pelajari hari ini? Ciri khusus hewan. Ya, ciri-ciri khusus hewan. Terus. Proklamasi. Proklamasi. Ya. Apa yang kamu paling suka dari pembelajaran ini? Ayo. Apa? Dari pembelajaran ini apa yang kamu paling sukai? Lihat gambar-gambar tadi, Pak. Ya, bagus. Lihat gambar-gambar. Selanjutnya, yang berikut ada pertanyaan lagi. Apa yang kamu paham pada pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang kamu paham? Paham semua atau ada yang belum dipahami? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, bagus sudah kalau sudah paham. Nanti sampai di rumah kalian harus lebih belajar lagi. Lihat hewan-hewan di sekitar. Pelajari ciri-ciri khususnya, pelajari ciri-ciri atau kelebihannya dalam melindungi diri dari musuh, dan juga pelajari apa makanannya, karena makanannya sesuai dengan bentuk paruhnya, sesuai dengan apa yang hewan itu makan. Bentuk giginya, bentuk kakinya sesuai dengan tempat tinggalnya. Oke, materi hari ini kita akhiri. Kita akhiri sudah. Jangan lupa belajar di rumah, lebih giat lagi belajar. Oke, lebih giat lagi belajar ya di rumah. Iya, Pak. Ya, saya minta kembali anak Markus yang paling rajin untuk pimpin doa. Bapak Guru, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Kita pulang sudah. Ya, Ya, Bapak. selamat siang, Pak. Singgah-singgah di jalan, pulang terus di rumah. Oke. Ya, Pak. Oke. Jadi baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Afrof. Demikian tayangan saya. Mohon kritik saran dari Mama Guru Pamong, Mama dosen, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oke. Saya kembalikan.